kita bisa membandingkan antar sekolah juga. Tantangan terbesar dari orang tua atau masyarakat itu sendiri adalah informasi yang masih sangat terbatas, sehingga mereka itu harus mencari informasi sendiri kemana-mana. Nah, kadang meninggalkan pekerjaan. Jadi kalau kita misalkan membuka sekolah kita, maka begitu tahu sekolah, kita tahu nih pembinanya siapa. Dinas Pendidikan provinsi, yayasan. Jadi langsung connecting langsung ke siapa pembinanya. Nah, dari dua dasar hukum itu kemudian kami coba pikirkan untuk membentuk atau menyusun struktur database di mana data itu harus mempunyai 3 bentuk dan 2 sifat. Jadi sebenarnya konteksnya lebih ke bagaimana kita memastikan setiap warga negara mendapat pendidikan. Dan itu informasinya sudah bisa membantu itu semua. Halo Sobat Rumdik, selamat datang kembali di Siniar Pojok Rumah Pendidikan. Bersama saya Syahidah Humairoh yang akan memandu acara di episode kali ini. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana masyarakat dapat mengenal dan memilih sekolah dengan lebih mudah melalui portal sekolah kita. Sebuah layanan yang menghadirkan informasi profil satuan pendidikan secara lebih terbuka, terintegrasi, dan mudah diakses untuk membantu masyarakat memperoleh gambaran secara utuh tentang sekolah. Sekolah kita ini juga merupakan salah satu layanan yang dapat diakses melalui rumah pendidikan. Hari ini kita ditemani oleh 2 orang narasumber. Yang pertama ada Bapak Arham, Kepala SD 03 Inpres Biro Buli Kota Palu, Sulawesi Tengah, yang akan berbagi praktik baik di sisi pengguna atau pemanfaatan data sekolah di lapangan. Selamat datang Pak Arham. Terima kasih Mbak, selamat pagi. Oke, yang kedua ada Bapak Elmanik dari tim pengembang sekolah kita ya Pak ya, betul ya Pak ya. Selamat datang Pak Elmanik. Selamat datang, selamat pagi Mbak Saidah. Sehat ya Pak ya? Sehat. Oke, baiklah Sobat Rumdik, untuk memahami bagaimana kebutuhan informasi sekolah dihadapi di lapangan dan bagaimana fitur ini dimanfaatkan, mari kita mulai pengalaman penggunanya dari Bapak Arham terlebih dahulu. Bapak Arham, suara saya terdengar jelas ya Pak ya? Kedengaran jelas, sangat jelas. Nah, saya sangat penasaran sekali nih Pak Arham terkait di kondisi di Kota Palu. Bagaimana sih kebutuhan masyarakat terkait informasi sekolah Pak Arham? Terima kasih Mbak Saida. Kalau di Kota Palu itu sendiri, di wilayah kami, kebutuhan masyarakat akan informasi sekolah sangat tinggi, di mana orang tua atau masyarakat itu sendiri sangat ingin tahu tentang kondisi sekolah yang ada di Kota Palu, baik itu melalui fasilitas, terus prestasi atau kegiatan belajar yang ada di sekolah itu sendiri. Namun tantangan terbesar dari orang tua atau masyarakat itu sendiri adalah informasi yang masih sangat terbatas. Nah, dari informasi yang sangat terbatas ini sehingga mereka itu sangat susah mendapatkan informasi tentang di mana sih sekolah-sekolah yang bagus atau sekolah-sekolah yang mereka cari itu susah karena tidak adanya informasi yang akurat dan mudah diakses. Nah, sehingga mereka itu harus mencari informasi sendiri kemana-mana. Nah, kadang meninggalkan pekerjaan, menggunakan budget dan lain-lain. Nah, ini yang sangat kami alami di Kota Palu. Oke, berarti kebutuhan akan informasi sekolah juga sangat dibutuhkan oleh Kota Palu ya Pak ya, di masyarakatnya ya Pak. Nah, mungkin boleh diceritakan oleh Pak Arham, awal mula nih Pak Arham menggunakan portal sekolah kita tuh seperti apa sih Pak? Terima kasih Mbak Seda. Awal mula saya mulai pertama menggunakan portal sekolah kita ini adalah melalui rumah pendidikan, yang mana di dalam rumah pendidikan tadi saya sangat tertarik karena
tampilannya yang mudah dipahami, terus informasi di dalamnya sangat lengkap. Awalnya pada saat saya mempelajari di portal sekolah kita ini, ternyata saya sangat terbantu karena di dalam portal sekolah kita ini sudah memberikan informasi yang sangat terbuka dan transparan mengenai sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, termasuk sekolah-sekolah yang ada di Kota Palu. Nah, dari rumah pendidikan ini saya mencoba menggali informasi yang lebih akurat melalui portal sekolah kita tadi, bahwa dengan adanya portal sekolah ini ternyata mempermudah saya untuk memberikan informasi ke masyarakat luas, terutama orang tua siswa saya ataupun rekan-rekan atau teman-teman saya yang membutuhkan informasi. Jadi inilah awalnya saya mendapatkan informasi melalui rumah pendidikan itu sendiri. Oke, baik Pak Arham. Berarti tadi dari rumah pendidikan kemudian ada di ruang sekolah ya Pak ya? Di ruang sekolah, dan itu awal mulanya ya Pak ya. Nah, dari pengalaman Pak Arham nih, dari awal mula menggunakan hingga Pak Arham pastinya melihat orang-orang di masyarakat Kota Palu ini kesulitan mencari informasi. Boleh nggak Pak Arham diceritakan pengalaman-pengalaman rekan-rekan Pak Arham ataupun mungkin Pak Arham sendiri dalam memanfaatkan portal sekolah kita? Terima kasih Mbak Saida. Pengalaman saya mengenai portal sekolah ini, saya banyak membantu teman-teman, baik masyarakat maupun orang tua, pernah datang menanyakan langsung informasi sih kepada saya di mana itu sekolah-sekolah yang bagus di Kota Palu. Nah, ada orang tua, salah satu orang tua itu dia ingin anaknya masuk di sekolah musik, yang mana orang tua ini sudah mencari informasi sana sini tapi belum mendapatkan di mana sekolah yang tepat untuk anaknya. Nah, saya dengan pengalaman tadi dari portal sekolah kita, saya memberikan informasi bahwa ada di sekolah di Kota Palu itu yang mana menyediakan seni untuk anaknya. Jadi di bidang itulah anak-anaknya bisa menyalurkan bakat melalui sekolah tadi itu. Nah, informasi yang saya sampaikan kepada orang tua tersebut adalah melalui portal sekolah kita. Orang tua bisa mengakses langsung informasi di sekolah kita mengenai sekolah yang saya sampaikan tadi, bahwa di Kota Palu memang terdapat banyak sekolah-sekolah yang termasuk sekolah seni yang ingin dituju orang tua. Berarti dari fasilitas juga Pak Arham bisa lihat ya Pak ya, fasilitas sekolah tersebut memiliki apa, memiliki fasilitas seni seperti itu ya Pak ya? Benar sekali Mbak Saida. Dari portal sekolah kita tadi, makanya saya punya informasi yang akurat yang bisa saya sampaikan dengan orang tua tadi yang minta tolong sama saya untuk diberikan informasi di mana sih sekolah seni yang ada di Kota Palu. Nah, melalui portal sekolah kita tadi, saya sampaikan informasi situ sangat lengkap, sarana prasarana, kompetensi gurunya, terus letak sekolahnya. Disitulah informasi yang saya sampaikan bahwa portal sekolah ini mempermudah ibu atau bapak ketika mencari informasi sekolah yang diinginkan. Bahkan saya bilang di portal sekolah ini bukan hanya di Kota Palu, ketika orang tua mungkin mencari sekolah yang ada di luar Kota Palu, di provinsi lain, bisa melalui portal sekolah kita ini. Wah, luar biasa sekali ya, sudah cukup lengkap ya Pak portal sekolah kita ya. Nah, Pak Arham boleh ceritakan juga kenapa sih penting nih bagi masyarakat di Kota Palu ya Pak ya, dan juga di kota-kota lainnya tempat Sobat Rumdik berada. Kenapa sih penting bagi masyarakat untuk mengetahui informasi sekolah, khususnya melalui portal sekolah kita? Terima kasih Mbak Saida. Di zaman sekarang ini, informasi itu sangat dibutuhkan oleh orang tua. Apalagi sekarang kan zaman berbasis digital. Namun, informasi portal sekolah ini belum terjangkau oleh semua masyarakat. Nah, orang tua sangat membutuhkan informasi yang betul-betul akurat mengenai di mana saja sih sekolah-sekolah yang sarana prasarananya sangat mendukung. Nah, melalui portal sekolah kita ini harus disosialisasikan secara luas sehingga informasi yang dibutuhkan orang tua itu sangat tepat. Kenapa? Orang tua mencari informasi tidak perlu lagi keluar dari rumah atau meninggalkan aktivitas, karena dengan portal sekolah kita ini, orang tua tidak perlu lagi mengeluarkan budget, tapi dia bisa mengakses langsung sekolah-sekolah mana saja sih yang
ada di portal sekolah kita ini yang bisa menjadi perbandingan orang tua. Ternyata di Kota Palu, di sebelah sini ada sekolah yang bagus, di sebelah juga ada sekolah yang bagus. Nah, inilah portal sekolah kita ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas. Oke, luar biasa sekali. Ternyata sangat luar biasa portal sekolah kita ini dapat membantu masyarakat sekitar ya, dan sudah dirasakan oleh Kota Palu, dan saya yakin juga pasti Sobat Rumdik sekalian pasti langsung buka nih portal sekolah kita di rumah. Nah, Pak Manik, tadi kita sudah dengarkan nih Pak Arham dan juga pengalaman-pengalaman di Kota Palu ya Pak ya, yang sangat membantu ternyata loh portal sekolah kita Pak Manik. Nah, jadi saya penasaran nih, apa sih yang melatar belakangi portal sekolah kita ini hadir nih? Oke. Gini Mbak Saidah, saya mendengarkan apa yang disampaikan Pak Arham ini saya bahagia sekali karena apa yang kami pikirkan pada saat itu ternyata bermanfaat. Bermanfaat ya Pak. Tentang latar belakang begini Mbak, pada saat kita membangun portal sekolah kita tidak bisa lepas dari pembangunan ekosistem tata kelola data sektor pendidikan, di mana Dapodik itu merupakan sumber dari data yang di-entry oleh masing-masing sekolah. Jadi kita melihatnya suatu ekosistem, tidak hanya portal sekolah saja. Jadi kita melihat ekosistem data yang ada, dari mulai entry yang dilakukan sekolah, kemudian masuk ke data induk, kemudian menjadi informasi. Salah satunya adalah sekolah kita. Nah, dasar hukum yang kita pakai untuk membangun ekosistem itu ada dua hal. Yang pertama adalah Pasal 31 ayat 1 pada Undang-Undang Dasar 45. Di situ tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Itu yang pertama. Kemudian turunannya adalah Undang-Undang Sidiknas. Pasal 5 ayat 1. Di situ tertulis bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu. Nah, dari dua dasar hukum itu kemudian kami coba pikirkan untuk membentuk atau menyusun struktur database di mana data itu harus mempunyai 3 bentuk dan 2 sifat. Yang dimaksud 3 bentuk adalah data itu harus berbentuk tabular. Yang kedua adalah data itu berbentuk citra. Yang ketiga adalah berbentuk spasial, koordinat, lokasi, itu spasial. Kemudian sifatnya. Sifat data harus longitudinal dan relasional. Maksudnya apa? Longitudinal itu tentu kalau kita bicara pembangunan pendidikan, pada saat kita bicara TK, longitudinalnya SD, SMP, SMA sampai dikti. Ini longitudinal. Pada saat kita bicara relasional, kita bicara tentang bahwa di dalam proses belajar mengajar antara entitas guru, siswa, substansi pendidikan, sarana prasarana itu merupakan sesuatu yang sifatnya holistik, tidak boleh lihat sepotong-sepotong, harus berkaitan gitu. Itu yang melatar belakangnya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan penamaan. Kenapa itu kita namakan sekolah kita? Nah, jadi kita mencoba menyampaikan bahwa sekolah itu adalah milik kita bersama, di mana pemerintah daerah dan masyarakat merasa memiliki sekolah. Maka di situ kita pilih sekolah kita. Artinya bahwa ini ya sekolah kita. Kalau kita membangun pendidikan nasional, ya kita panggil sekolah kita, harus kita rawat. Wah, luar biasa ya filosofinya ya Pak ya. Bahkan tadi juga berawal dari dasar hukum juga ya Pak ya, dari Sisdiknas dan juga dari Undang-Undang Dasar. Oke, luar biasa Sobat Rumdik. Tadi disebutkan ada data tabular, data spasial, data citra, ada lagi data longitudinal, dan kalau saya tidak salah ada data relasional ya. Dari banyaknya data itu Pak, saya jadi penasaran juga Pak, bagaimana portal ini mendukung transparansi data pendidikan Pak? Oke, terima kasih. Ini sebenarnya salah satu target kami atau apa yang kita pikirkan pada saat itu, bahwa transparansi harus kita bangun. Karena bahwa di dalam konsep pembangunan pendidikan nasional itu tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat. Maka di sini bagaimana sekolah kita merupakan suatu fungsi mengoptimalkan peran masyarakat dalam hal kontrol data. Karena tadi kan di dalam tata kelola data itu kan bersumber dari sekolah. Benar dan salah kan tidak tahu. Nah, justru di sini peran masyarakat bisa tahu. Misalkan waktu membuka sekolah, loh ini sekolah ini sebenarnya muridnya 50.
Nah, gitu. Maka di sini bahwa masyarakat bisa mengkoreksi siswanya itu melalui apa? Melalui yang bertanggung jawab. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang pengelolaan sekolah, itu ada 3 titik yang bertanggung jawab langsung. Yang pertama adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Kota untuk pendidikan dasar dan PAUD. Kemudian untuk pendidikan menengah itu ada di provinsi, dinas provinsi. Dinas provinsi. Oke. Ada 1 titik lagi adalah yayasan. Yayasan ini adalah yayasan yang mendirikan sekolah itu. Jadi kalau misalkan masyarakat ketemu, oh ini sekolah ini kok perlu dikoreksi atau ada sesuatu yang anomali datanya, maka masyarakat bisa langsung menghubungi pembinanya langsung. Nah, di sekolah kita itu ada semua. Jadi kalau kita misalkan membuka sekolah kita, maka begitu tahu sekolah, kita tahu nih pembinanya siapa. Dinas pendidikan provinsi, yayasan. Jadi langsung connecting langsung ke siapa pembinanya. Nah, disinilah sebenarnya bahwa transparansi ini akan menjadi suatu bagian dari pembangunan ekosistem tadi, yaitu melibatkan masyarakat untuk mengontrol. Itu Mbak sebenarnya. Jadi benar ya, nama sekolah kita itu bukan hanya dimiliki oleh sekolah, tapi masyarakat pun juga berperan. Betul ya sekali, Pak? iya. Luar biasa. Jadi perannya milik ada pemerintah daerah tadi, ya, terus ada masyarakat dan juga sekolah yang terkait ya Pak ya, bisa mengupdate datanya seperti itu. Nah, dari tadi kita sudah berbincang nih mengenai ada data-datanya, terus transparansi datanya. Mungkin boleh Bapak sampaikan fitur-fitur apa saja sih yang akhirnya data-data tersebut dikembangkan menjadi suatu fitur gitu ya, yang di sekolah kita tadi Pak. Betul. Mungkin bisa disampaikan. Nah, di sini ada papan interaktif, mungkin bisa langsung dipraktekkan mungkin ya Pak ya. Oke, siap. Makasih Mbak Saidah. Mohon izin. Jadi untuk masuk ke sekolah kita mulai dari rumah pendidikan. Kemudian di dalam tools rumah pendidikan ada 1 ruang, yaitu ruang sekolah. Nah, kemudian kalau kita lihat masuk di ruang sekolah di sini, ada profil sekolah. Nah, kita coba masuk salah satu. Nah, di sini semua tercatat semua sekolah di seluruh Indonesia. Dan ini adalah sekolah kita yang harus kita rawat. Nah, dari mulai apa? Dari mulai kita bisa memilih kabupaten, kemudian bentuk pendidikan kabupaten, misalkan kita bisa masuk misalkan Palu. Masukkan saja. Palu. Di sini ada Provinsi Palu. Kemudian dari sini kita bisa milih bentuk pendidikannya. Mau apa? Mau misalkan SD. Untuk pendidikan SD kita pilih. Kita pilih SD misalkan, ini khusus. Saya coba masuk, maaf, SD. Kita pilih SD. Nah, kemudian kita coba masuk ke kemudian kita cari. Maka di sini akan muncul semua sekolah SD yang ada di Kota Palu. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir kalau kita misalkan Bapak Ibu pengen atau mau pindah sekolah atau pindah kerja di daerah yang lain, tidak perlu harus khawatir lagi. Misalkan Mbak Saidah itu ada di Jakarta, kemudian dengan suami pindah ke Palu. Ya, Pak. Mbak Saidah nggak perlu harus repot-repot nyari sekolah Palu apa, nggak perlu. Cukup kita lihat website semua di sini atau di portal sekolah kita di sini, bisa tahu semua sekolah di Indonesia. Misalkan kita melihat satu sekolah, misalkan SD Kemala Bayangkari, kita lihat. Nah, ini akan muncul. Kalau kita lihat, kalau tadi saya sampaikan di latar belakang Mbak, ini namanya citra. Oh ya, gambar. Jadi langsung tahu bahwa oh sekolah itu seperti ini. Berarti Bapak Ibu bisa lihat sekolahnya. Kemudian yang dinamakan tabular itu adalah di dalam isinya, di sini tabular, misalkan bagaimana siswanya, berapa jumlahnya, per agama, per umur, per jenis kelamin. Jadi sudah langsung tahu. Kalau kemudian hal yang lain, misalkan kita melihat gurunya bagaimana. Nah, kita lihat dia gurunya, golongannya, sertifikasinya, ijazahnya, dan lain-lain. Nah, hal yang ketiga
adalah selain citra, kemudian tabular, dan ini adalah spasialnya. Di sini bisa kita mendapatkan informasi juga bahwa sekolah yang kita lihat tadi, Mbak, itu bisa kita lihat sekolahnya yang sebelahnya atau sekitar sekolahnya itu apa. Ada SMP, ada TK, dan segala. Jadi kita bicara spasial, begitu kita melihat satu titik, kita langsung tahu lokasi sekitarnya. Sekitarnya ya, sekolah yang sekitarnya sudah tahu. Dan nggak cuma SD ya Pak ya? Betul, Kelihatan ya, SD, SMP sudah tahu semua. Langsung kelihatan ya, Ya, Pak ya? jadi kalau misalkan Mbak Saidah nanti mau ke sekolah di Palu, sudah langsung tahu. Oke, anak saya nanti SD-nya di sini, SMA-nya mau di sini, misalkan seperti itu. Jadi tidak khawatir lagi tentang informasi. Informatif sekali ya Pak ya? Ya, Luar biasa. dan yang paling Bapak Ibu tahu bahwa ini semua data yang muncul adalah bagian dari ekosistem di mana operator sekolah yang mengentri. Oh, seperti itu Ya. ya. Tambahan lagi Mbak, satu lagi, kita bisa membandingkan antar sekolah juga. Oh, bisa juga Pak Bisa, dibandingkan, Pak? bisa Oh, membandingkan luar antar biasa. sekolah. Misalkan kita masuk, kita coba membandingkan antara SD. Nah, di sini ada sandingkan. Jadi kita bisa membandingkan 2 sekolah, 3 sekolah. Misalkan ada pilihan SD sandingkan dengan ini misalkan, sandingkan 2 sekolah. Nah, kita sudah langsung tahu profil sekolah itu, akreditasinya gimana. Jadi bisa membuka wawasan kita pada saat menentukan anak saya mau kemana. Lokasi tahu, gambaran sekolahnya tahu, profil sekolahnya tahu, kepala sekolahnya tahu, sekolah ini di bawah yayasan apa tahu. Kalau ada masalah, dinasnya ada di mana, sudah tahu semua. Jadi intinya bahwa disinilah sebenarnya sekolah kita merupakan bagian dari ekosistem tata kelola data di mana masyarakat dilibatkan di dalam hal kualitas data, validasi data, dan seterusnya. Wah, Situ Mbak Saidah. fitur yang luar biasa juga ya Ya. Pak, langsung terlihat antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya nih. Ya. Saya mungkin sebagai peran orang tua juga ini sangat membantu tentunya ya Pak ya. Ya. Oke, luar biasa sekali fiturnya tadi banyak dan juga sangat informatif. Saya juga Ya. bisa lihat tadi di Kota Palu ada 181 SD nih. Ya. Nah, jadi ada informasi-informasi yang kita baru tahu ya hari ini ya Sobat Rumdik ya. Oke, baiklah. Tadi kan banyak data-data nih Pak. Bapak juga bilang tadi entry datanya itu dari sekolah. Ya. Nah, berarti bagaimana ya Pak proses pembaruan dan validasi data itu dilakukan Pak? Oke, terima kasih Mbak Saidah. Jadi begini, dari awal sudah kami kasih tahu bahwa portal sekolah kita merupakan bagian dari ekosistem tata kelola data sektor pendidikan. Artinya bahwa pada saat kita melakukan updating, tentu kita harus tidak lepas ke ekosistem yang sudah terbangun. Nah, di sini kalau kita mau update tentang data-data tentang tabular, berapa siswanya, berapa gurunya, sarana prasarana, itu melalui mekanisme dapodik yang dientri oleh sekolah. Oh, lewat Dapodik Oke. ya Pak. Tapi kalau kita mau mengupdate tentang master data, itu melalui verbal data yang ada di wali data, dalam ini Pusdatin. Nah, master ini ada 3 hal titik sebenarnya Mbak, yaitu tentang unik, tunggal, dan legal. Jadi kalau kita bicara master, itu kita bicara legalitas, unik, dan tunggal itu ada di Pusdatin sebagai wali datanya. Tetapi kalau kita bicara tentang atribut, jumlah muridnya, gurunya, itu lalu mekanisme Dapodik. Oke. Nah, itu sebenarnya sudah ada mekanismenya dan itu sudah berjalan. Oke, nah sekarang kita jadi tahu ya Sobat Rumdik ya bahwa terkait data-data tersebut juga bisa ternyata diupdate ya Pak Iya. ya, ada perbaruan data. Oke Pak Manik nih, Ya. agar lebih terasa nih manfaatnya dan juga Ya. semakin banyak fitur-fiturnya ya. Ya. Mungkin dari tim pengembang sendiri ada rencana pengembangan lebih lanjut mungkin Pak terkait portal sekolah kita? Ya, jadi sebenarnya kita tinggal menambah informasi Mbak. Jadi pada saat kita membangun sekolah kita atau bagian dari ekosistem manajemen pembangunan tadi, pembangunan pendidikan nasional, maka kita nggak akan lepas dari manajemen Mbak. Manajemen itu kita bicara tentu kita ada planning, budget, implementasi, kemudian monitoring, evaluasi. Maka ke depan ini kita tambah informasi terkait dengan program-program intervensi. Kayak misalkan sekolah ini sudah mendapat program revitalisasi. Oh, berapa guru yang sudah sertifikasi dan sudah. Itu adalah program-program intervensi yang masuk ke sekolah. Berapa bosnya, berapa PP dan sebagainya. Artinya nanti merupakan jadi suatu evaluasi. Profil sudah tahu,
kemudian intervensinya apa. Nah, nanti salah satu rencana berikutnya adalah hasil dari literasi dan numerasi dan TKI juga ditampilkan di situ. Wah, luar biasa. Jadi nanti bisa bawa informasi full. Jadi misalnya masyarakat bisa lihat, oh sekolah ini ternyata anaknya sekian, intervensinya apa, outputnya apa. Wah, jadi nanti kan kelihatan sekali, optimal nggak diproses. Dan datanya transparan ya Pak? Transparan. Nah, semua data itu merupakan data dari produsen. Jadi kalau kita bicara akreditasi, tentu dari produsen yang lain dan seterusnya. Jadi penambahan-penambahan itu terkait dengan program, kemudian terkait dengan intervensi-intervensi apa, kemudian hasil dari proses literasi, numerasi, dan TKA itu akan masuk sana. Nah, kemudian nanti ada satu tools yang mungkin bisa membantu masyarakat kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Jadi nanti masyarakat bisa memberikan komen atau bertanya, nanti dibikin mekanisme supaya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu bisa berjalan dengan baik dalam satu blok portal. Oke, luar biasa Ya, sekali Pak. Ini rencana pengembangan yang Ya, tentunya betul. ditunggu-tunggu juga oleh Sobat Ya. Rumdik ya pastinya. Ya. Nah, saya tadi pengen tahu nih, penasaran dari Pak Arham mendengarkan rencana rencana perkembangan ya Pak ya, perkembangan ke depannya ya. Nah, Pak Arham kira-kira apa nih tanggapannya Pak terkait rencana tadi yang disampaikan oleh tim pengembang? Ya, makasih Mbak Seda. Tanggapan saya dari tadi yang disampaikan oleh Pak Malik, itu tadi awalnya saya dengar informasinya sangat luar biasa yang disampaikan. Tapi tanggapan saya Pak, alangkah bagusnya nih kegiatan ini bukan hanya ada di dalam satu portal, tapi harus ada kerjasama dengan dinas-dinas setempat, termasuk kayak dinas-dinas pendidikan yang ada di seluruh Indonesia, sehingga portal sekolah kita ini betul-betul bisa dijangkau dan bisa diketahui oleh masyarakat luas. Karena kalau portal ini hanya sekedar melekat di Rumdik tanpa adanya sosialisasi yang luas oleh dinas pendidikan, maka informasi ini akan tertutup dan hanya bagian kecil yang tahu bahwa ada portal sekolah di Rumdik. Oke, mungkin tadi itu tanggapan dan juga harapan ya Pak ya sekalian dari Bapak Arham. Nah, tentunya juga kita berharap ya ada sosialisasi tadi Pak terkait sekolah kita, karena walaupun ada di rumah pendidikan, kita sekarang jadi banyak tahu nih Pak dari Pak Manik terkait sekolah kita. Pak Manik, tadi kita sudah dengarkan tanggapan serta harapan nih dari sisi pengguna. Sekarang saya jadi penasaran juga nih, harapan dari tim pengembang nih, dari Pak Manik sendiri seperti apa terkait pengembangan sekolah kita sendiri? Ya, terima kasih Mbak. Jadi harapan kita adalah portal sekolah kita itu tidak hanya sebagai informasi profil setiap sekolah, tetapi lebih bagaimana kita memastikan semua anak Indonesia masuk ke dalam sistem pendidikan. Jadi satu sisi informasi profil, tetapi dalam sisi tanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah daerah dan masyarakat dalam hal memastikan setiap warga negara mendapat pendidikan. Itu. Jadi ada dua sisi sebenarnya harapan kami itu. Satu, informasi, dua adalah tanggung jawab kita bersama. Oke, tadi harapan dari tim pengembang sudah kita dengarkan ya Sobat Rumdik ya. Mungkin untuk terakhir Bapak untuk closing statement ya dimulai dari Pak Arham terlebih dahulu. Pak Arham masih bersama kami? Terima kasih Mbak Saida. Semoga dengan portal sekolah kita ini merupakan informasi yang betul-betul transparan yang akan diberikan kepada masyarakat dan bisa berdampak langsung kepada masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Arham atas pesan penutupnya. Mungkin dilanjut oleh Pak Manik, ada pesan penutup sebagai closing statement? Begini Mbak Saidah, pemerataan pembangunan pendidikan nasional itu harus mengikuti ekosistem tata kelola data. Karena kita memastikan setiap warga negara masuk dalam ekosistem itu sebagai tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat. Yang biasanya kami menggunakan tagline untuk memberi semangat pengelola data dari mulai sekolah, dinas pendidikan, kabupaten kota dan provinsi. Dua tagline yang kami gunakan selalu satu nusa, satu bangsa dan satu
bahasa, dan satu data. Itu tagline pertama. Luar Tagline yang kedua adalah begini. Dengan data membuka mata. Dengan data membuka pikiran. Dengan data kita membuka hati. Luar biasa. Disinilah sebenarnya salah satu strategi kami untuk memastikan setiap warga negara masuk ke sistem pendidikan. Ini adalah salah satunya adalah memastikan anak yang tidak sekolah supaya masuk ke sistem pendidikan. Nah, dari sekolah kita sudah tahu ada sekolah, lokasinya di mana, profilnya kayak apa. Jadi kalau ada anak yang tidak sekolah, maka seharusnya akan cepat informasi anak ini sebenarnya dekat dengan sekolah apa. Dan itu sudah sampai ke level desa. Artinya kalau ada anak yang tidak sekolah di suatu desa, seharusnya sudah tahu anak ini seharusnya sekolah di mana, entah itu formal atau non formal. Jadi sebenarnya konteksnya lebih ke bagaimana kita memastikan setiap warga negara mendapat pendidikan. Dan itu informasinya sudah bisa membantu itu semua. Makasih, Mbak. Wah, luar biasa sekali Pak Arham dan juga Pak Manik. Terima kasih atas kesempatannya yang telah berada di sini di Siniar Pojok Rumah Pendidikan. Semoga nanti next bisa kita ketemu lagi ya Pak ya. Terima kasih Mbak Siti. Terima kasih juga kepada Sobat Rumdik yang telah menyimak pembahasan kita yang sangat menarik ini ya Pak ya terkait sekolah kita. Semoga kita semua bisa memanfaatkan sekolah kita untuk pendidikan yang lebih baik. Tadi terutama untuk menuntaskan harapan yang tadi ya dari UUD 45 dan juga dari Sisdiknas. Terima kasih Sobat Rumdik telah mengikuti episode kali ini. Jangan lupa untuk jelajahi fitur sekolah kita di Rumah Pendidikan, memanfaatkan informasinya untuk mengenal profil satuan pendidikan di sekitar Anda, dan bagikan pengalaman Anda untuk memanfaatkan fitur ini di lingkungan sekolah maupun di komunitas Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.